Oke, kita akan lihat contoh kasus untuk analisis regresi linear sederhana. Nah, ada sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui efek atau pengaruh dari temperatur. Oke, temperatur ini adalah sebagai variabel X-nya ya, dalam satuan derajat Celcius. Pada persentase konversi hasil dari suatu proses kimia. Jadi konversi dari hasil suatu proses kimia ini adalah variabel Y-nya. Nah, kemudian diperoleh data ya, sampel acak sebanyak 12 proses kimia. Oke, nah di sini nomor 1, temperaturnya 200 derajat Celcius, konversi kimianya adalah 43% ya. Nomor 2, temperaturnya 250 derajat Celcius, konversinya adalah 78%. Nah, sampai dengan yang ke-12, 225 derajat Celcius, konversi hasilnya 81%. Oke, berdasarkan data ini kita diminta menentukan nilai slope ya, atau B kecil, dan juga intercept atau A kecil berdasarkan data sampel ini ya. Oke, kemudian setelah dapatkan slope dan intercept, kita diminta membuat model regresi linear sederhana taksirannya ya. Oke, atau model regresi sampel ya. Dan juga nanti kita diminta untuk memprediksi persentase konversi hasil pada saat temperaturnya 230 derajat Celcius. Ya. Yang ketiga, kita diminta melakukan pengujian hipotesis pada taraf nyata 5% untuk mengetahui efek dari temperatur atau X terhadap konversi dari hasil proses kimia atau Y. Kemudian kita melakukan pengujian signifikansi parameter menggunakan ANOVA. Dan yang terakhir, hitunglah nilai koefisien determinasi dan jelaskan artinya. Oke, untuk menghitung nilai slope dan juga nilai intercept, sama seperti pada analisis korelasi yang kita pelajari minggu yang lalu. Nah, maka kita harus membuat sebuah tabel bantuan di sini ya, atau tabel perhitungan. Oke. Jadi tabel perhitungannya seperti biasa, kolom ke-1 nomor, kolom kedua nilai X ya, kolom ketiga nilai Y, kolom keempat di sini adalah nilai X dikurangi dengan rata-rata dari X-nya ya. Kemudian kolom kelima adalah kuadrat dari selisih nilai X terhadap rata-ratanya. Kemudian kolom ke-6 di sini adalah nilai dari Y dikurangi dengan rata-ratanya. Kemudian kolom ke-7 adalah kuadrat dari selisih nilai Y dikurangi rata-ratanya. Kemudian kolom ke-8, kolom terakhir adalah nilai dari perkalian X dikurangi rata-rata dengan nilai dari Y dikurangi dengan rata-rata. Oke, seperti biasa berarti kita harus mencari dulu nilai rata-rata X-nya ya. Oke, rata-rata X-nya. Nah, di sini diperoleh rata-rata X-nya adalah 224,92 ya. Kemudian rata-rata Y-nya kita hitung dulu, diperoleh 70,58. Nah, sehingga di sini sebagai contoh ini saya kasih warna kuning ya. Kalau yang lainnya sudah dihitung. Nah, ini berarti kolom X I dikurangi X bar ini berarti nilai X dikurangi rata-rata. Nah, nilai X-nya 200 dikurangi rata-ratanya 224,92. Ya. Oke. Yang baris berikutnya juga sama, berarti 250 dikurangi 224,92 dapat 25,68. Ya, oke, dan seterusnya. Nah, kemudian kolom nilai X dikurangi rata-rata yang dikuadratkan, berarti hasil dari ini dikuadratkan. Nah, ini diperoleh 620,84. Oke, 25,08 dikuadratkan. Nah, di sini diperoleh 629,17. Oke, ini semuanya dihitung. Ya, setelah dihitung, oke, dijumlahkan ya. Dari ke-12 ini jumlahkan kuadrat dari selisih X dikurangi ratanya, dihitung jumlahnya adalah 5020,92. Nah, kolom samping kanannya berarti selisih Y terhadap rata-rata. Oke, di sini Y-nya 43, rata-ratanya 70,58, berarti 43 dikurangi 70,58. Oke. Baris kedua Y-nya 78 dikurangi rata-ratanya 70,58 diperoleh 7,42. Seterusnya, kemudian kuadrat dari selisih Y terhadap rata-rata. Berarti hasil dari ini dikuadratkan. Nah, ini diperoleh 760,84. Oke. 7,42 dikuadratkan diperoleh 55,01. Min 1,58 dikuadratkan diperoleh 2,51. Nah, seterusnya dihitung.
ya, sampai yang ke-12. Nah, setelah dihitung dijumlahkan. Nah, di sini diperoleh jumlah kuadrat dari selisih Y terhadap rata-ratanya adalah 1794,92. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah perkalian selisih X terhadap rata-rata dengan selisih Y terhadap rata-rata. Nah, kita sudah dapat selisih X rata-rata yang ini, selisih Y terhadap rata-rata yang ini. Berarti ini kali ini ya, ini kali ini dapat 687,8. 25,08 dikali 7,42 diperoleh 186,03. Ya, min 24,92 dikali min 1,58 diperoleh 39,45. Oke, ini lakukan seluruhnya sampai yang ke-12. Nah, setelah didapat seperti biasa dijumlahkan. Di sini diperoleh jumlahnya adalah 2047,58. Oke, setelah kita buat tabel perhitungan ini, ya, berarti kita bisa langsung melakukan perhitungan untuk menentukan taksiran dari slope-nya ya, atau B kecilnya ya, dan juga intercept-nya atau akcilnya. Nah, tadi kita sudah dapatkan bahwa rumus dari B kecil atau slope ini adalah jumlah dari perkalian X terhadap rata-ratanya dikali dengan B kecil ini adalah jumlah dari perkalian selisih X terhadap rata-ratanya dengan selisih Y terhadap rata-ratanya dibagi dengan jumlah dari kuadrat selisih X terhadap rata-ratanya. Nah, ini selisih X terhadap rata-rata, selisih Y terhadap rata, berarti kolom yang ini ya. Kolom yang ini. Nah, tadi jumlahnya adalah 2047,58. Nah, berarti 2047,58 dibagi kuadrat selisih X terhadap rata-rata. Nah, berarti kolom yang ini. Nah, ini jumlahnya 5020,92. Oke, sehingga ini berarti 5020,92 berarti 2047,58 dibagi dengan 5020,92. Nah, diperoleh slope-nya adalah 0,4078. Oke, kalau sudah dapat slope, nah kita bisa menentukan intercept ya. Oke, intercept ini adalah Y bar dikurangi dengan B kecil kali X bar ya. Oke, Y barnya tadi adalah 70,58 ya, berarti 70,58 dikurangi, nah B kecilnya di sini diperoleh slope-nya 0,4078, X barnya ini adalah 224,92 ya. Oke, 224,92. Nah, sehingga hasilnya adalah min 21,1401. Oke, sehingga kalau sudah dapat slope dan intercept, kita bisa membuat model regresi taksirannya atau model regresi sampelnya. Oke, model regresi sampelnya adalah YI sama dengan A kecil tambah B kecil kali XI tambah EI ya. Nah, EI ini berarti sisaannya. Nah, berarti A kecilnya tadi adalah min 2,141, berarti ini B kecilnya adalah min ini ya 0,4078 XI. Berarti persamaannya YI sama dengan min 2,1 min dari 21,1401 ditambah 0,4078 XI ditambah EI. Kemudian kita diminta memprediksi hasil konversi kimia pada saat temperaturnya 230 derajat Celcius. Nah, tinggal dimasukkan ke sini. X-nya 230 ya. Oke, berarti Y topi ya. Nah, karena kita prediksi berarti Y topi sama dengan min 21,1401 ditambah 0,4078 kali 230. Nah, sama dengan 72,66. Jadi, hasil prediksi konversi kimianya adalah pada saat temperaturnya 230 derajat Celcius adalah 72,66%. Selanjutnya kita diminta melakukan pengujian hipotesis untuk slope ya. Oke. Nah, untuk melakukan pengujian hipotesis terhadap slope, kita membutuhkan varian ya atau MSE ya. Oke, varian atau S kecil kuadrat atau MSE. Nah, untuk menghitung MSE berarti kita harus menghitung sisaan dari setiap pengamatan. Nah, ini pengamatan pertama, nilai Y-nya 43. Nah, hasil prediksi menggunakan model regresinya adalah 60,42. Jadi, kalau setelah dimasukkan ke dalam model, didapat Y topinya adalah ini ya. Ini 78 berdasarkan model regresi.
Y-nya didapat ini. Oke. Nah, selisih antara YI dengan YI dengan YI topi ini adalah EI atau residual atau sisaan. 43 kurang 60,42 berarti ini min 17,42. 78 kurang 80,21 min 2,21. Nah, kemudian setiap residual atau sisaan ini dikuadratkan, diperoleh EI kuadrat. Ya, EI kuadrat ini dijumlahkan. Nah, di sini diperoleh jumlahnya adalah 959,89. Nah, sehingga nanti komponen varian atau S kuadrat ini sama dengan MSE itu adalah jumlah dari residual yang dikuadratkan ini ya, dibagi dengan derajat bebas errornya adalah N-2 ya. Oke, sehingga MSE-nya tadi jumlah EI kuadratnya adalah 959,89 dibagi dengan N-nya kan 12 ya, 12 kurang 2 berarti 10. 959,89 bagi 10 sama dengan 95,989. Nah, setelah dapatkan ini adalah MSE-nya 95,989. Nah, karena kita melakukan pengujian untuk slope, nah maka kita harus menghitung simpangan baku untuk slope ya, atau standar errornya ya, standar error slope. Nah, di sini SB. SB ini adalah akar dari S kuadrat atau MSE dibagi dengan sigma dari XI min X bar dikuadratkan atau varian X. Ya. Oke, ini berarti tadi sama dengan 95,989 MSE-nya akar dari 95,989 dibagi dengan, nah tadi jumlah selisih kuadrat X terhadap rata-rata X-nya adalah 5020,92. Oke, nah setelah diperoleh hasil akarnya adalah 0,1383. Sehingga kita bisa melakukan pengujian untuk slope-nya atau B. Tahap 1, H0-nya beta sama dengan 0 ya, berarti temperatur atau X tidak memberikan efek signifikan terhadap hasil konversi atau Y. Tahap 2-nya H1-nya beta tidak sama dengan 0, berarti temperatur memberikan efek signifikan pada hasil konversi. Statistik ujinya tadi ya, T sama dengan B kecil kurang B0 ya, dibagi dengan SB. Nah, B kecilnya tadi slope sampel yang diperoleh dari sampelnya adalah 0,4078. Nah, karena di sini betanya sama dengan 0, di H0-nya berarti B0-nya di sini adalah 0, berarti 0,4078 dikurang 0 dibagi dengan, nah tadi kita sudah dapatkan standar error untuk slope-nya adalah 0,1383, berarti 0,4078 dibagi 0,1383 sama dengan 2,95. Oke. Alfanya 0,05 tahap 4 ya. Oke, tahap 4 alfanya 0,05, derajat bebasnya N-2 berarti 12 kurang 10. Maka T tabel, nah karena ini dua sisi, oke berarti T tabelnya adalah nilai T untuk alfa per 2 berarti 0,025, derajat bebasnya 10 berarti 2,228 ya. Oke, sehingga kriteria ujinya tolakan 0 jika T hasil perhitungan ini kurang dari atau sama dengan negatif 2,228 atau ketika nilai T tabel T hasil perhitungannya adalah lebih besar atau sama dengan 2,28. Nah, tidak tolakan 0 jika tidak demikian ya. Oke. Nah, ternyata tadi hasil perhitungan ini T-nya adalah 2,95 ya. Oke, 2,95 di sini lebih besar dari T tabel 2,28. Berarti apa? Kalau lebih besar adalah ditolak ya. Oke, yang ini kan ditolak kalau lebih besar, berarti H0 ditolak. Oke, kalau H0 ditolak, berarti berdasarkan data sampel pada tarafnya 5%, cukup bukti untuk menyatakan bahwa temperatur atau X ini memberikan efek yang signifikan atau nyata ya pada hasil konversi proses kimia. Jadi temperatur intinya memberikan efek atau pengaruh terhadap hasil konversi. Oke. Selanjutnya, uji signifikansi model menggunakan ANOVA. Oke, ANOVA berarti H0-nya model regresi tidak mampu menjelaskan variasi pada variabel Y ya, atau model tidak sesuai. H1-nya model regresi mampu menjelaskan variasi pada variabel Y atau model sesuai ya. Di model ini fit dengan data gitu ya. Oke. Tahap ketiga statistik ujinya. Oke, ini adalah karena ANOVA berarti uji F ya. Oke, F ini tadi rataan kuadrat regresi dibagi rataan kuadrat error ya, atau jumlah dari nilai prediksi Y
terhadap rata-ratanya dikuadratkan dibagi dengan jumlah dari setiap nilai Y dikurangi dengan nilai prediksinya dikuadratkan dibagi dengan N-2. Nah, ini untuk melakukan ini berarti kita harus membuat sebuah tabel perhitungan lagi ya. Oke, kalau MSE kan tadi kita sudah dapat ya di proses pengujian slope kan kita sudah mendapatkan MSE. Nah, berarti kita harus mencari MSR. Nah, MSR ini kita buat, nah ini tabel perhitungannya. Ini Y-topi ya. Oke, nah ini Y-topinya. Kita sudah buat tabel perhitungan. Ini YI, ini Y-topi. Kemudian rata-ratanya ya. Nah, rata-ratanya. Nah, berarti selisih antara Y-topi dengan rata-ratanya. Kita buat tabelnya. Nah, ini tabelnya. Oke. Kemudian Y-topi dikurangi rata-rata Y. Setelah dapat, ini berarti dikuadratkan. Nah, kolom ini setelah dikuadratkan dijumlahkan. Nah, di sini diperoleh jumlah keseluruhan dari kuadrat Y-topi dikurangi rata-rata Y ini adalah 835,03. Nah, berarti MSR atau rataan kuadrat regresinya ini adalah 835,03 ya. Oke. Sehingga F-nya tadi, F ini adalah MSR dibagi dengan MSE. MSR-nya kita peroleh 835,03. MSE-nya sebelumnya kita juga sudah dapatkan 95,989. Berarti hasilnya adalah 8,699. Oke, secara lengkap kita buat tabel ANOVA-nya di sini ya. Oke, sumber variansi, regresi, jumlah kuadratnya tadi ini 835,03, derajat bebasnya 1, rataan kuadratnya 835,03. Kemudian untuk error, jumlah kuadratnya 959,89, derajat bebasnya 10, rataan kuadratnya 95,989. Total, nah berarti total ini ya jumlah dari regresi dan error ya. Jumlah kuadrat ini dengan ini. Nah, ini 1794,92. Oke, derajat bebasnya 11. Nilai F-nya berarti rataan kuadrat regresi dibagi dengan rataan kuadrat error. Ini dibagi dengan ini. Tadi sudah dapat 8,699. Nah, tempat kriteria uji ya. Maaf, daerah kritis dan kriteria uji. Oke, alfanya 5%, derajat bebas satunya berarti regresi di sini adalah derajat bebasnya 1, derajat bebas 2-nya adalah error di sini 10 ya. Oke, berarti kita hitung dari tabel F, berarti kita mencari nilai F untuk alfa 0,05, derajat bebas satunya 1, derajat bebas 2-nya 10. Nah, di sini diperoleh 4,96. Sehingga kriteria ujinya tolak H0 jika nilai F hitungnya lebih besar dari atau sama dengan 4,96. Tidak tolak jika demikian. Nah, ternyata F hasil perhitungan tadi didapatkan 8,699. Nah, ini lebih besar dari F tabel tadi ya, 4,96. Kalau lebih besar berarti H0 ditolak. Oke. Kalau H0 ditolak berarti pada terapnya 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa model regresi ini mampu menjelaskan variasi pada variabel Y. Ya, artinya model regresi fit dengan data atau cocok dengan data ya. Oke. Nah, yang terakhir kita minta penghitungan koefisien determinasi atau R kuadrat ya, R square. Oke, R square ini adalah jumlah kuadrat regresi dibagi dengan jumlah kuadrat total. Jadi variasi regresi porsinya terhadap variasi total ini berapa gitu kan ya. Oke, jumlah kuadrat regresi 835,03, jumlah kuadrat total 194,92. Ini adalah sebesar 0,4652. Kalau dipersentasekan berarti 46,52. Nah, artinya apa? Jadi arti dari koefisien determinasi sebesar 0,4652 ini adalah berarti variasi pada variabel Y. Ya, jadi kan model regresi ini dibuat untuk bisa menjelaskan variabel Y. Ya, berarti variasi pada variabel Y ini dia mampu dijelaskan ya rata-rata sebesar 46,52% oleh variasi pada variabel X yang dimasukkan ke dalam model regresi. Ya, oke. Nah, berarti ada sisanya. Sisanya berapa? Sisanya berarti 100% dikurangi 46,52 sebesar 53,48%. Nah, sisanya sebesar 53,48% ini dijelaskan oleh variasi pada variabel lain di luar X atau di luar temperatur ini yang tidak dimasukkan ke dalam model atau kita sebut sebagai
komponen error.